Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflihatul Mafira dengan NIM akhir 112. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai topologi jaringan. Sebelum itu, ada beberapa kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui mengenai macam-macam topologi jaringan. Yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari topologi itu sendiri. Selanjutnya masuk ke materi. Ada dua materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian dari topologi sendiri, dan yang kedua yaitu macam-macam dari topologi yang sering digunakan. Yang pertama, pengertian dari topologi sendiri. Topologi adalah metode untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih menggunakan kabel seperti fiber optik, UTP, dan juga bisa menggunakan tanpa kabel. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi ataupun lalu lintas datanya. Metode ini biasanya diterapkan pada jaringan berskala kecil, di mana setiap perangkatnya dihubungkan melalui topologi bus. Nah, kelebihan dari topologi bus ini sendiri ada 3. Yang pertama, biaya instalasi yang terbilang cukup murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua yaitu penambahan klien atau workstation dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu topologi ini merupakan topologi yang sangat sederhana dan sangat mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan dari topologi bus ini sendiri yaitu jika salah satu jaringan pada topologi bus terputus, maka akan menjadi masalah untuk semua jaringan di topologi bus itu. Kemudian yang kedua yaitu proses mengirim dan juga menerima data kurang efisien karena akan ada tabrakan pada topologi ini. Yang selanjutnya yaitu topologi ini merupakan topologi yang sangat jadul dan susah dikembangkan. Selanjutnya topologi yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan topologi bintang yang bentuknya seperti bintang dan topologi ini umumnya menggunakan switch terpusat pada switchnya. Kelebihan dari topologi star ini yaitu apabila ada salah satu komputer mengalami masalah, maka hal itu tidak akan membuat masalah untuk komputer yang lain karena topologi ini tidak sama seperti topologi sebelumnya yang terhubung satu sama lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik dari topologi sebelumnya. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika ada ataupun jika mengalami kerusakan. Sedangkan kekurangan dari topologi star adalah jika switch atau hubnya yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka akan terjadi masalah untuk satu jaringan ini. Yang kedua yaitu cukup membutuhkan banyak kabel jika biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Kemudian jaringan ini sangat bergantung pada terminal pusat, yaitu switch atau hub itu sendiri. Selanjutnya topologi yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring ini sering disebut topologi cincin, yaitu jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, kelebihan dari topologi ini yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, kemudian mudah diimplementasikan,
Yang ketiga yaitu konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kemudian biaya instalasi juga terbilang cukup murah. Selanjutnya, kekurangan dari topologi ring. Yang pertama yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Nah, selanjutnya troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kemudian, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Sama seperti topologi bus sebelumnya. Terakhir yaitu kekurangan dari topologi ring ini. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data pada pengiriman atau penerimaan datanya. Kemudian topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi semakin cepat melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi ini yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat baik dan juga sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian besar bandwidth yang digunakan cukup lebar. Kemudian keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kemudian lanjut kekurangan dari topologi mesh ini. Kekurangan dari topologi mesh ada 3. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat-sangat rumit. Kemudian membutuhkan banyak kabel sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar pula. Topologi yang terakhir yaitu topologi tree atau yang biasa disebut dengan topologi pohon. Nah, topologi tree ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan media transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat 2 perangkat hub atau switch. Kemudian, kelebihan dari topologi ini yaitu susunan data terpusat secara hierarkis. Hal tersebut membuat manajemen data menjadi lebih baik dan juga lebih mudah. Kemudian, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Sedangkan kekurangan dari jaringan topologi tree ini yaitu apabila komputer dapat menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang ada di bawahnya juga dapat ikut bermasalah. Kemudian kinerja jaringan pada topologi ini terbilang cukup lambat. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan banyak kabel, dan kabel terbawah atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Selanjutnya evaluasi atau rangkuman pada kesempatan kali ini yaitu topologi merupakan metode untuk menghubungkan 2 buah komputer ataupun lebih menggunakan kabel seperti kabel UTP, kabel fiber optik, dan juga dapat dihubungkan melalui tanpa kabel. Dan pada kesempatan kali ini ada 5 buah topologi jaringan. Ada 5 macam topologi jaringan yang dijelaskan, yaitu yang pertama topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.